Halo teman-teman, apa kabar semua? Ini aku mau buat kue. Jadi ini tuh udah jadi, aku nggak buat dari awal. Jadi ini aku punya fresh case, itu cream cheese. Ini semacam kue apa ya? Yang berbumbu. Jadi biasanya di musim gugur atau mau Christmas di musim Desember. Jadi banyak kue-kue gini yang pakai cengkeh, pakai kayu manis, sama pakai pala. Jadi berbumbu kuenya. Ini karena ini aku masukin em, labu yang udah aku kukus, habis itu aku haluskan. Ini aku masukkan di sini karena sekarang musim gugur banyak labu. Ini tuh cengkeh yang udah aku halusin, sama setelah ini aku masukin kayu manis. Jadi ciri khas ya kalau di akhir-akhir musim gugur gini sama mau masuk ke Christmas, ke winter, jadi banyak begini. Sama pala juga aku masukin. Terus aku halusin. Setelah ini tinggal ditaruh di atas. Ini aku kasih telur dulu terakhir, terus aku masuk. Ini yang di bawah ini butter sama spekulasius. Jadi cakes apa aja boleh sih sebetulnya. Jadi dihaluskan kemudian ditekan-tekan. Ini dia jadinya. Jadi ini berasa banget, labunya berasa banget sama bumbunya. Kita potong ya, kita coba potong. Jadi dia teksturnya tuh kayak begini. Dia agak padat, enggak yang mengembang gitu, enggak, cuman dia lebih ke padat. Biasanya itu untuk minum teh itu enak banget. Sekarang lagi banyak labu, jadi segala macam labu lagi musimnya ya. Ini dia bentuknya kayak gini, enak banget. Setelah ini aku mau masak lagi kue, aku mau buat kue maksudnya. Ini aku punya mascarpone, terus aku punya juga krim, heavy cream, terus ini blood agar-agar. Ini tuh harusnya pakai gelatin gitu ya, cuman aku pakai yang vegetarian, jadi nemunya yang begini. Sama spekulasiusnya aku udah beli jadi. Ini tinggal aku halusin sesudah ini. Jadi tuh bentuknya kayak gitu. Ini dia yang udah aku halusin, ditumbuk aja sih sebetulnya ya. Sekarang aku mau kasih butter juga di sini. Butternya dicairkan, kemudian dijadiin satu sama spekulasius tadi. Ini tinggal ditekan-tekan aja. Ini semacam apa ya, kue tart kayak gitu. Jadi nggak perlu di baking, nggak perlu ditaruh di oven. Terus ini aku masukin cream cheese-nya. Setelah itu mascarpone-nya juga. Mascarpone tuh dia lebih padat ya teksturnya. Jadi ini tinggal aku mixer. Setelah itu ini juga sama. Ini dia bumbunya, sebetulnya kayu manis ini dia bikin berasa banget ya. Kayu manis, madu, cengkeh, sama satu lagi pala. Itu dia anget gitu ya. Di kue itu dia berasa banget rasanya. Ini agar-agarnya gelatinnya, jadi aku kasihin air dingin dulu 10 menit biar dia agak lembek gitu, nggak yang keras. Setelah itu aku panesin, cuman dipanesinnya harus hati-hati karena dia harus hangat, nggak boleh yang panas banget, harus hangat, terus diaduk sampai dia hancur. Setelah ini dimasukin adonan yang tadi 2 sendok aja, kemudian supaya dia menyatu. Setelah itu baru dimasukin semuanya. Ini cream cheese-nya aku mau padatkan. Jadi aku pakai juga cream cheese, bukan cream cheese sih, heavy cream gitu ya. Ini biasanya kita makan kue tart pakai ini, jadi ini juga dimasukin ke sini. Tinggal diaduk aja, setelah itu dihaluskan, ditata di atas kue yang tadi. Ini tinggal dihalusin aja di atasnya supaya dia rata. Ini udah. Setelah ini aku mau taruh di lemari es. Aku taruh di luar aja sih. Soalnya di luar lebih dingin daripada di lemari es. Nah, ini untuk toppingnya. Jadi ini coklat yang asli, yang nggak ada campuran susunya. Jadi ini aku tinggal
buat bentuk bintang atau bentuk apa aja boleh. Ini kalau udah kering taruh di atasnya. Ini spekulasius juga ya, aku taburin di atasnya supaya dia lebih berasa, lebih cantik. Terus ini udah jadi, dibantuin sama si Mia. Nah setelah ini kita bisa buka karena dia udah dingin ya, udah beku gitu. Kita udah buka, ini hasilnya kayak gini, enak banget, seperti cheesecake, cuman dia lebih lembut, terus lebih terasa bumbunya itu ya, lebih terasa hangatnya itu ya dari cengkeh dan lain sebagainya. Ini khusus biasanya ada di winter begini menjelang Christmas. Oke, sekarang kita mau jalan-jalan ke sekolahnya Mia, sekolahnya anak aku. Jadi ini musim gugur ya, jadi semuanya udah berjatuhan setelah ini musim dingin. Nah, kita mau ngadain perayaan di sekolahnya, itu perayaannya Sang Martin. Jadi suasananya tuh kayak begini, kurang lebih nih kalau musim gugur. Oke, ini dia udah di perayaan Sang Martin. Jadi kita kayak yang semua anak-anak nih, dia bawa lentera atau apa sih namanya, laten ya kalau di sini. Jadi itu ceritanya tentang seorang prajurit Romawi, seorang anak muda gitu. Jadi dia tuh ingin masuk sebagai prajurit Romawi. Nah kemudian dia ikut tes dan lain sebagainya. Akhirnya dia diterima dan dia tuh sangat kuat, sangat pintar, sangat baik hati. Dia selalu menunggang kudanya ke sana ke sini, selalu berlatih, selalu orangnya rajin gitu ya. Sehingga pada suatu malam di tengah salju pun yang seharusnya dia nggak keluar gitu, dia tuh keluar menunggang kudanya. Pada saat itu saljunya tuh turun deras ya, dingin banget. Nah tiba-tiba dia dengan kudanya, dia pakai jubah, dia lihat orang yang merintih gitu ya, kedinginan. Nah akhirnya tanpa berpikir lagi dia langsung kasihin mantelnya dia kepada orang itu supaya nggak kedinginan. Mungkin kalau zaman dulu nih ya, mantel atau pakaian itu kan berguna banget ya, berharga banget dibandingkan sekarang. Akhirnya dia suka untuk melakukan kebaikan itu dan dia memutuskan untuk selalu keluar dan membantu orang-orang, memberi cahaya bagi orang lain, intinya begitu ya. Sehingga semua orang menyukai Sang Martin ini, kemudian menunjuk dia untuk menjadi uskup atau semacamnya ya di gereja. Cuman pada saat itu dia tidak mau, dia masih ingin tetap menjadi prajurit kayak gitu. Nah, pada akhirnya ujungnya nanti dia akan menjadi seorang tokoh di gereja atau menjadi uskup di gerejanya. Nah sampai sekarang tradisi ini untuk mengingat beliau gitu ya, untuk mengingat si Sang Martin ini. Jadi anak-anak itu membuat lentera, kemudian ada yang kemudian berjalan di belakang tokoh Sang Martin ini yang sedang naik kuda. Ya ini suasana malam menjelang Natal kali ya di sini, karena hari ini nggak ada Christmas market gitu. Jadi sebetulnya meriah banget ya kalau ada. Dan ini di mana-mana, di rumah, di toko, di mana-mana itu lampu pasti ada banyak banget. Jadi suasananya meriah banget. Oke, habis ini kita pulang. Besok kita akan baking lagi. Oke. Nah sekarang aku baking lagi. Ini kalau yang sekarang ini aku mau kirim ke teman-teman aku. Jadi ini aku telur. Hari ini aku mau buat Lebkuchen ya. Mungkin aku nggak tahu namanya apa, tapi di sini namanya gitu. Ini tuh sebetulnya kacang-kacangan aja sih. Di dalamnya telurnya di mixer, kemudian dimasukin ini kacang yang sudah dihaluskan. Jadi ini tuh cashew, kemudian kacang almond, kemudian hazelnut, semuanya masuk di sini. Dan pasti juga di sini tuh pakai, ini juga ada kacang yang belum dihaluskan ya, jadi dia masih agak
masih agak kriuk begini supaya ada kalau digigit tuh masih berasa. Jadi itu ini juga ada di dalamnya pakai lemon juga, kemudian pakai kayak jeruk nipis gitu, kemudian madu, sama kalau yang ini lebih lengkap ya, dia lebih pakai kayu manis, cengkeh, pala, kemudian itu apa ya namanya yang bentuknya kayak bintang itu, aku nggak tahu bumbunya apa. Jadi kita udah bisa beli bumbunya yang satu paket gitu. Nah ini coklat juga dimasukin ke dalamnya, jadi dia biar ada rasa coklatnya juga. Jadi ini coklat yang asli, coklat yang belum dicampur susu. Kemudian ini coklatnya dimasukin, diaduk sama ini minyak apa ya, minyak almond kali ya namanya. Minyak almond juga dimasukkan beberapa tetes. Ini ciri khas kue kalau menjelang Natal. Jadi kalau dijual-jual juga ada ya, cuman rasanya beda-beda. Ada yang pakai tepung juga. Kalau ini resep dari mertua aku. Ini pakai rum itu sebetulnya alkohol ya, cuman dia hanya sedikit, ntar kalau dimasak dia hilang alkoholnya. Nah ini dia bumbunya, jadi kita tuh udah ada kayak begini, udah jadi bumbunya gitu. Jadi nggak perlu yang ngasih apa kayu manis, cengkeh kayak begitunya. Ini udah jadi, kita beli udah jadi gini, jadi tinggal masukin aja. Oke, ini tinggal diaduk. Nah, ini udah aku cetaknya yang kecil-kecil aja supaya nggak enak makannya. Sebetulnya ini makannya juga nggak enak karena dia nggak begitu manis. Ini cetakannya begini bentuknya, jadi tinggal dicetak di atasnya, kemudian di bawahnya dilapisin pakai, ini ada ya cetakannya juga yang lebih besar juga ada. Jadi ini dia untuk ngelapisin. Ini kayak apa ya? Aku nggak tahu namanya. Cuman dia tuh semacam wafer gitu deh. Jadi dia nggak yang meleleh gitu kali ya, nggak ngerti juga. Itu jadinya. Nah ini aku buat deko. Ini tuh ceritanya, ini tuh mistletoe ya. Jadi ini sejarahnya. Pada siapapun yang berciuman di bawah ini, yang dicium, siapapun yang dicium di bawah ini nggak boleh nolak. Kalau nolak nanti dia bad luck, jadi dia nggak beruntung kayak gitu. Jadi ceritanya dulu pada zaman Romawi, zaman dulu mereka tuh lihat ini salah satu pohon beri, pohon parasit beri putih yang ada di pohon yang tumbuh pada saat winter. Jadi semua pohon mati ya, kecuali pohon ini, maka disebut ini membawa keberuntungan gitu. Ada juga cerita yang mengatakan bahwa ini, jadi dulu ini beracun ya sebetulnya. Ini dulu digunakan untuk membunuh anak dari seorang putri kayak gitu. Sehingga putri itu bersumpah karena anaknya mati, pohon ini nggak boleh lagi digunakan untuk membunuh, tapi untuk sebagai simbol cinta kayak gitu. Jadi ini orang kayak digantung-gantung gini di rumah. Ya, kebanyakan sih di Inggris kayak begini ya. Oke, teman-teman, itu dia cerita hari ini. Sampai di video berikut.